Ciri lain yang selalu menyertai gerak dan perilaku salafus solih adalah sifat tawakal terhadap keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyerahkan segala persoalan pribadi, anak-anak, keluarga dan sahabat-sahabat mereka hanya kepada Allah. Dalam benaknya, tidak ada satupun penolong dari segala persoalan, apalagi persoalan itu menyangkut hidayah kecuali Allah Azza wa Jalla. Mereka tidak mengharapkan apapun untuk kepentingan diri sendiri. Mereka tetap berusaha untuk memilih kehidupan terbaik di dunia, karena tawakal sebelum adanya ikhtiar adalah perbuatan salah. Mereka sandarkan semua kemampuan mereka hanya kepada yang memiliki kemampuan. Ini adalah pengalaman pribadi seseorang. Mungkin ini dapat dijadikan itibar bagi umat abad sekarang. Pada waktu itu, anak sebuah keluarga bernama Abdurrahman sama sekali tidak memiliki dorongan untuk menuntut ilmu, sedangkan orang tuanya ingin sekali agar dia mempelajarinya. Orang tuanya serahkan segala urusannya kepada Yang Maha Memberi Ilham. Mereka berdoa agar Allah memberikan ilham kepada anaknya. Sejak saat itu, kehidupan si anak benar-benar mengalami perubahan. Ia gemar mendalami dan mempelajari ilmu pengetahuan tanpa orang tuanya perintahkan. Saat itu, orang tua merasakan betapa manisnya persoalan ketika segala persoalan itu, kita kembalikan dengan ikhlas kepada Allah. Ali Al-Hawas berkata, hal apakah yang paling berguna bagi anak-anak ulama dan orang-orang syoleh ketika menghadapi persoalan kecuali berdoa agar mereka dimudahkan dari segala urusan dan menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini mengindikasikan betapa tawakal adalah sifat yang harus dimiliki oleh pribadi-pribadi yang akan menyeru kepada kebenaran. Tanpa tawakal, langkah dan perilaku mereka akan tersandung pada persoalan umat yang pelik, dan membawa mereka pada rasa frustasi dan menyerah pada keadaan. Ketika mereka berhadapan dengan tindakan para penguasa berserta kaki tangannya, berupa penyiksaan, pengurungan serta penghinaan, mereka berusaha agar keluar dari persoalan hebat itu. Dan selebihnya segala kemampuan, kekuatan dan penderitaan mereka serahkan sepenuhnya kepada Allah. Mereka tetap mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, agar tumbuh kembali spirit untuk bermujahadah dan berjuang menegakkan akidah Islamiyah. Syekh Ahmad Zahid pernah mengisolasikan anak-anak pada 40 tempat berhalwat, masing-masing selama 1 hari. Dia tidak membukakan pintu untuknya dan dia pun selalu mengatakan, "Wahai anakku, seandainya segala urusan ini ada di tanganku, pasti aku tidak akan mempertemukan seorang pun padamu untuk mengajarkan masalah-masalah perjalanan menuju Tuhan." Dari kisah-kisah di atas dapat diambil pelajaran, bahwa tawakal adalah kunci ketenangan dalam menghadapi setiap persoalan. Hal-hal seperti inilah yang dilakukan oleh para salafus solih terhadap anak-anaknya, seperti Syekh Taqiyuddin Al-Sabki, Syekh Sirojuddin Al-Bilkini. Dan ulama-ulama zaman sekarang, antara lain Tuan Muhammad bin Al-Romli dan Muhammad bin Al-Bakri dan Abdul Qudus bin Al-Shanawi, Ali bin Syekh Muhammad Al-Mimbar, Muhammad bin Syekh Abi Al-Hasan Al-Ghomri dan masih banyak lagi yang telah disebutkan dalam fase-fase ulama dan sufi, Lawaqih Al-Anwar fi Tabaqat Al-Akhyar.